Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini kita ditemukan Allah dalam rangka ngaji bareng ya. Mata kuliah kita adalah Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran. Mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Tema kita adalah 4 langkah menuju surga. Malam ini kita akan mengenal Al-Quran. Apakah sebelumnya nggak kenal ya? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat, kemudian bagi yang membacanya menjadi ibadah. Nah, kalau kita mengenal Al-Quran seperti kita mengenal benda-benda yang lain. Misalnya kita mengenal HP. Tentu kita mengetahui apa saja konten-konten yang ada di dalam HP. Aplikasi apa saja. Ya. Jadi kalau kita punya HP, minimal kita bisa menggunakan HP itu untuk bikin SMS, bikin pesan ya. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi lain. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita buka Al-Quran, maka kita akan mengetahui banyak hal. Ya, dari 6.236 ayat, berarti ada segitu juga informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Namun, ini bisa kita ringkas. Kandungan Al-Quran itu ada 8. Yang pertama, adanya perintah, larangan, kabar gembira, ancaman, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, pernyataan-pernyataan, kemudian perbandingan. Nah, dari 8 itu yang sering kita temukan adalah perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan ini ditawarkan kepada manusia yang mampu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Kalau Alkitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini dinyatakan di dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Tapi kalau Alkitab itu Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alhamdulillah masjid kita Al-Muttaqin. Kalau kata Al-Muttaqin, takwa itu adalah di penghujung kalimat. Kenapa? Karena semua perintah Allah yang disampaikan kepada manusia, maka ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, orang kalau sudah sampai kepada maqam takwa, maka mereka sudah sampai kepada tujuan akhir perjalanannya. Nah, oleh karena itu mengenal Al-Quran menjadi penting. Siapa yang mampu menindak, memberikan ancaman, bahkan sanksi kepada orang-orang yang melanggar aturan Allah, ya yang dikasih wewenang, ya kan? Nah, sekarang bisa kalau kita menyaksikan anak-anak kita, anak-anak remaja kita yang di jalan-jalan itu, mereka juga punya hak untuk benar. Mereka juga punya hak untuk baik, tetapi mereka kan nggak tahu caranya. Mereka juga ingin seperti kita, kumpul di masjid-masjid seperti ini, ya kan? Tapi siapa yang terpanggil untuk itu? Dakwah kepada mereka. Misalnya kita ke kafe-kafe, ke lembaga pemasyarakatan, itu penting memberikan motivasi kepada mereka. Karena apa? Karena nanti itu akan ditanya. Ya, di akhirat itu akan ditanya. Dan pertanyaan itu mesti dijawab. Kalau tidak dijawab, maka yang terjadi adalah hukuman. Dan jawaban itu mesti benar. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Soalnya sudah dikasih tahu, jawabannya sudah dikasih tahu, hadiahnya sudah dikasih tahu. Menurut Allah untuk kita tidak ada yang rahasia. Oleh karena itu, kita mulai dari langkah yang pertama.
Langkah yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan diri kita ini benar-benar orang yang beriman. Bagaimana cara kita agar kita benar-benar menjadi mukmin? Karena hanya mukminlah yang dinyatakan Allah beruntung. Dalam surah 23 ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Bukan qad aflahal muslimun, apalagi qad aflahal munafikun, enggak mungkin. Tapi qad aflahal mu'minun, Allah menyatakan qad ini huruf saudaranya taukid kolom 16. Ini penekanan sungguh. Kenapa Allah mesti menggunakan taukid? Supaya kita ini yakin. Karena manusia ini kalau tidak diyakinkan itu ragu-ragu terus. Makanya Rasulullah SAW memberikan keyakinan kepada manusia agar manusia itu yakin terhadap apa yang disampaikan Rasul, dan yang disampaikan Rasul itu adalah benar dari Allah SWT. Nah, bagaimana supaya kita itu menjadi orang mukmin yang haqqo? Kenapa kok begitu? Karena memang orang yang beriman itu disuruh oleh Allah bertakwa pun itu masih diragukan. Makanya seruan khotib setiap Jumat itu pasti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan itu diulang-ulang, berarti kita ini disayangi oleh Allah, diingatkan terus, ya kan? Karena takwa kita ini belum mampu mengubah keadaan. Padahal Allah sudah menyatakan, kalau sekiranya kita ini sholatnya benar sesuai dengan aturan, maka sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kondisi bangsa kita, masyarakat kita masih seperti ini. Berarti apa yang salah? Yang salah adalah yang belum benar. Yang benar-benar apanya? Sholatnya. Surah 29:45 dalam potongan ayatnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau kita mengerjakan sholat yang baik dengan benar, maka sholat yang baik dan benar itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dua perbuatan ini apabila bisa kita atasi dengan sholat, maka negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kita mesti harus belajar terus meningkatkan kualitas sholat kita. Makanya sholat ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu rukun Islam yang tidak harus kita pegang, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, supaya kita itu dimudahkan Allah melangkahkan langkah kita ke surga, yang kedua adalah membebaskan hati kita dari penyakit hati. Jadi hati kita ini, manusia ini, itu sering ada penyakitnya. Nah, penyakit hati ini itu ada 4, ya, yang disingkat dengan AIDS, AIDS, angkuh, ya, iri, dengki, sombong. Nah, ini penyakit, dan ini harus dibebaskan dari hati kita. Kenapa? Karena nanti Allah itu memanggil orang yang beriman yang hatinya tenang. Surah Al-Fajr ayat 27 Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah orang mukmin yang hatinya bebas dari penyakit hati. Nah, jadi bagaimana cara mengoperasinya? Dengan cara hadir di majelis taklim. Karena di majelis taklim itu akan banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan pesan-pesan agama, yang pesan-pesan agama itu akan mampu membersihkan penyakit hati. Bukan memerdekakan, membersihkan. Masih ada tapi dibersihkan, disuci terus. Lama-lama nanti menjadi bersih. Kalau sudah bersih,
amalan kita insya Allah tulus karena Allah. Kalau kita bicara tentang amal, maka kalau kita bicara amal ya, amal itu mesti memenuhi dari 3 hal. Yang pertama, 5. Yang kedua, 5. Yang ketiga, kaifa. 5, amalan itu untuk siapa? Untuk apa? Dilakukan. 5, amalan itu dilakukan untuk siapa? Kaifa, bagaimana amalan itu dikerjakan. Nah, kalau sudah terpenuhi dari 3 hal tersebut, maka kita insya Allah amalan kita akan menjadi amalan yang sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat misalnya, ya. Untuk apa sholat itu dikerjakan? Untuk apa sholat itu ditegakkan? Oh, ternyata sholat itu dikerjakan untuk mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar bagi pelakunya. Kalau seluruh bangsa Indonesia yang muslim, kemudian sholatnya betul semuanya, maka insya Allah akan aman. Tidak akan terjadi manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Pejabatnya yang sholatnya betul akan menjadi pejabat yang amanah. Pemimpinnya yang betul akan menjadi pemimpin yang adil. Ya, anggota dewannya yang betul akan mampu menguak apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, sholat ini menjadi penting. Lalu sholat itu dikerjakan liman untuk siapa? Jawabannya adalah untuk Allah. Karena janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau sholat itu kita kerjakan memang semata-mata lillah untuk Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai apapun yang kita lakukan, ya kan? Kemudian yang ketiga, bagaimana sholat itu dikerjakan? Sholat dikerjakan sesuai dengan tata cara, kaifiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat pemuda sholat. Ya, di sampingnya Rasulullah itu ada anak muda sholat. Setelah sholat, Nabi mengatakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Maka pemuda tadi mengatakan pada Rasul, ya Rasul, ini sholatku yang paling hebat ini, yang paling top. Selain ini nggak ada. Tapi belum oleh Nabi. Anak muda tadi bilang, ya Rasul, ajari aku cara sholat yang benar. Maka Rasulullah mencontohkan tata cara sholatnya, mulai dari mengambil wudhunya, gerakan-gerakan sholatnya, dari takbir sampai salam. Setelah selesai mencontohkan, maka Rasulullah berpesan kepada pemuda tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah ngasih contoh. Rasulullah sekarang sudah tiada, sudah wafat. Lalu bagaimana cara sholat kita ini supaya seperti sholatnya Rasulullah? Rasulullah itu luar biasa, beda dengan nabi-nabi yang lain. Musa mukjizatnya tongkat, Musanya wafat, tongkatnya masih ada, tapi fungsinya sudah nggak ada. Nabi Isa hebat juga, tapi Nabi Isanya diangkat oleh Allah berserta dengan mukjizatnya, ya kan? Tapi Rasulullah wafat, itu ditinggalkan mukjizat yang luar biasa itu. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, kita ini bersyukur sekali ditinggali warisannya Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah berikan pada Rasulullah. Makanya sayang kalau kita sampai tidak bisa mengambil manfaat daripada warisan tersebut. Yang kedua, ya ini tadi. Yang ketiga, langkah kita supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perintah. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, itu dilaksanakan semampu kita. Ya. Kemudian kalau ada larangan, ditinggalkan sepenuhnya. Tidak pakai semampunya. Yang semampunya itu adalah perintah.
sholat semampunya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Nggak pakai isyarat, nggak bisa lagi, ya sudah sebisanya. Ulun 2 minggu yang lalu operasi mata. Kata dokternya, Ustaz, pian selama 15 hari nggak boleh nunduk, nggak boleh ngangkat barang berat, kemudian tidak boleh dikucek-kucek, dan juga tidak boleh terkena air, berarti tayamum. Ternyata selama baru 15 hari saja rasanya sudah gimana gitu ya. Padahal sudah puluhan tahun sehat gitu. Nah, alhamdulillah. Maka ini hari ini tadi pertama kali hari boleh sujud, boleh ruku, alhamdulillah. Sekali sujud di Masjid Al-Muttaqin. Nah, itu. Yang ketiga, melaksanakan perintah. Perintah Allah itu pasti baik dan pasti bermanfaat. Di dalam surah 10 ayat 25 Allah menyeru kepada manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah imigran. Asal usulnya dari surga. Makanya ketika di dunia Allah seru, ya. Allah SWT menyeru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yad'u, dia senantiasa menyeru kepada manusia itu tanpa kecuali. Loh, kok tanpa kecuali? Iya, karena di situ memang tidak ada ilah, tanpa kecuali. Seperti Nabi mengatakan gini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini masih ada ilahnya. Ilaman apa? Gitu. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang nggak mau, gitu kan? Ya heran toh, sahabat. Ya Rasulullah, kok bisa? Orang masuk surga nggak mau. Siapa dia? Saya mau tahu wajahnya kayak apa. Jadi Nabi mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia mau masuk surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia yang tidak mau masuk surga. Kan begitu. Insya Allah yang hadir ini insya Allah mau semua ya. Mau. Nah, jadi ya sudah, ikuti saja apa kata Allah. Ya kan? Gampang kok itu ya. Nanti coba Bapak Ibu pulang ke rumah untuk mengobati hati kita, baca surah 88. Surah Al-Hosiyah. Surah Al-Hosiyah itu ada 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 ayat 1 sampai ayat 7 ini bercerita tentang orang kafir yang tempatnya di neraka. Makanan menu yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir itu tidak ada lain, semuanya serba panas, serba api. Kalau tidak percaya panasnya api, cobalah sekali-kali mencoba korek api itu, nah disulutkan kepada kulit kita 1 menit saja. Apalagi 1 menit, 1 detik aja enggak, ya kan? Tapi kenapa kita kadang-kadang kok biasa-biasa saja dengan peringatan Allah? Tapi ada yang super biasa, Qur'annya enggak dibaca. Wah, ya sudah itu, selamat itu. Kalau sudah enggak baca Qur'an, bagaimana bisa tahu informasi yang begitu luar biasa? Makanya nanti Allah akan menanyakan orang-orang kafir itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Orang kafir, kenapa kamu sampai kafir itu kenapa? Dulu kamu enggak ada, aku adakan. Dulu kamu mati, aku hidupkan. Setelah hidup di dunia, aku matikan. Setelah aku matikan, kemudian aku hidupkan kembali, dan kamu aku kembalikan kepadaku. Dan aku akan bertanya tentang transaksi kita masa itu. Bapak Ibu masih ingat transaksi kita? Kesepakatan kita kepada Allah sebelum roh ditiupkan oleh malaikat. Ya kan? Sepakat bahwa kita sudah sepakat mengakui Allah itu Tuhan kita. Berarti apa yang diperintahkan Allah siap untuk dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Bapak Ibu kalau ingin tahu para koruptor itu ya, itu tidak ada yang lulusan
SMA, nggak ada. Minimal itu S2 lah, bahkan S3. Kenapa kok bisa? Saya yakin mungkin belum paham terhadap Al-Quran. Makanya kalau kita sayang pada saudara-saudara kita yang belum tahu Al-Quran, tolong pesankan kepada mereka. Buka Al-Quran. Kalau tidak tahu cara membukanya, tanya kepada yang tahu. Apa isi Al-Quran itu? Gitu ya. Sebabnya apa? Sebabnya Al-Quran diturunkan itu agar manusia di muka bumi ini selamat. Kalau Al-Quran sudah diturunkan kemudian masih banyak manusia yang sesat, yang salah siapa? Dulu waktu kami awal-awal buka pondok tahfiz itu Pak Haji Sugianto keliling-keliling. Saya takut ada polisi curiga, dikira teroris jangan-jangan. Tapi alhamdulillah kami bukan teroris kok. Nah, akhirnya beliau mendukung. Alhamdulillah ya kan. Pak Sumarna juga kontrol-kontrol, malah jadi donator. Ini alhamdulillah. Sekarang sudah dikenal Pak, bahwa Madinatul Quran itu adalah bukan sarang teroris, tapi sarang kebaikan, gitu ya. Jadi nanti Pak Haji Sugianto tolong dikasih tahu ya jamaah, bagi yang ingin menghafal Quran yang super mudah, sudah hubungi kami aja ya, semudah tersenyum gitu ya. Baik. Jadi kalau Allah menyeru kepada manusia kepada Darussalam, yaitu surga, dan Allah akan memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Siratan itu jalan, mustaqim itu lurus. Siratal mustaqim menurut pakar tafsir dari Ibnu Abbas itu adalah al-Islam. Kalau menurut Sayyidina Ali, Siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Al-Quran dan Al-Islam itu akan ketemu di dalamnya situ juga. Nah, oleh karena itu, ini Allah memberitahu kepada kita di dalam surah Yunus ayat 25 itu, mari kita pahami, kemudian kita renungkan, kira-kira gimana ini caranya. Allah menyuruh kita supaya kita itu masuk kepada Darussalam. Kira-kira ayat ini bisa nggak dipraktekkan? Bisa, ya kan? Karena mengamalkan Al-Quran itu menurut metode 8M, itu cuma ada dua, dibaca ayatnya dan dipraktekkan perintahnya. Ya, ngomong-ngomong soal Darussalam, itu kami mencoba akan membuat kampung baru, namanya Kampung Darussalam. Di mana kampung itu? Di situ ada pondok Madinatul Quran, ada masjidnya, ada kampusnya, ada asramanya, dan di situ akan disiapkan perumahan-perumahan di mana 100 unit itu khusus untuk membaca Al-Quran. Jadi bagi orang tua santri yang ingin memiliki rumah di sekitar pondok itu, maka dipersilahkan dan diajak sepakat. Yang punya rumah ba'da maghrib harus baca Quran. Nah gitu. Di mana letaknya? Insya Allah di Liang Angga, ya kan? Madinatul Quran di atas tanah 10 hektar. Di situ ada pemakamannya juga untuk 6.000 kepala calon jenazah. Kemudian disiapkan 100 unit bagi yang ingin memiliki rumah di sekitar pondok. Bagaimana caranya? Mendaftar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini langkah yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi menjadikan diri kita beriman dan imannya benar. Kemudian yang kedua tadi membersihkan hati kita dari penyakit hati. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat itu adalah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bertaubat dan menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Karena setelah Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang keduanya, yang 28-nya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah kita menjadi orang yang ahli bertaubat, kemudian kita ridho terhadap Allah, ridho terhadap Islam sebagai agama kita, ridho terhadap Nabi Muhammad Nabi kita,
Maka kemudian Allah menyuruh kita supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi. Karena hanya orang yang diridhoi Allah lah yang masuk surga. Surah 98 Al-Bayyinah itu ayat 7 dan 8. Allah menyatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, yang beriman, beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang makhluk yang baik. Terus dikasih apa yang baik itu? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi dengan surga Aden. Mengalir sungai di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Terus berapa lama di sana? Di sana selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Itu disediakan Allah bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, lagi-lagi kalau kita ingin dimudahkan Allah langkah kita ke surga, maka jadikan diri kita orang yang bertobat, ya kan? Kemudian jadikan diri kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku. Yang namanya hamba itu adalah kita ini siap menjadikan diri kita ini disuruh, ya kan? Bukan malah menyuruh-nyuruh. Nah, kita ini harus menyadari betul tugas kita ini apa. Tujuan Allah menciptakan kita ini apa? Ini harus, dan itu ada di Quran, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah itu apa? Mengenal Allah. Dalam pelaksanaannya mesti ihsan. Apa itu ihsan? Ketika kita beribadah, kita yakin akan bertemu Allah, melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa, yakinlah kita apa yang kita lakukan Allah melihat kita. Makanya kekhusyuan akan hadir dalam ibadah tersebut. Hamba Allah. Kalau agak dinaikkan sedikit, seorang hamba itu kalau beramal itu selalu diawali dengan menyertakan Allah. Mau infak, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah itu kandungan maknanya ada 3. Yang pertama, menyertakan Allah dalam kegiatan kita. Yang kedua, mohon pertolongan Allah dalam kita beramal. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya kan? Diberinya kita nikmat sehat itu, supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Ini banyak itu di Ansari Salah itu yang nggak bisa sholat. Kenapa? Sakit. Ya, tidak hanya sakit biasa, ada yang lumpuh. Nggak bisa ke masjid seperti kita, makanya bersyukur sekali bisa ke masjid. Ya kan? Masjidnya Al-Mutaqin. Itu ada pengembangan, ya kan? Masya Allah. Ini kayaknya mau dibesarin kan? Ini kan peluang amal soleh ini. Yang akan memindahkan istananya, makanya ya itu. Ya Pak Iji. Nah, itu 1 meternya berapa? Dilelang berapa? Itu tinggal fastabiqul khairat saja. Berlomba-lomba kebaikan. Karena modal hidup kita ini cuma 3 piring. Piring pertama pagi, piring kedua siang, yang ketiga malam. Kalau besok masih hidup, 3 piring lagi. Makanya kalau punya harta lebih dari 3 piring, maka dititipkan di Al-Mutaqin. Insya Allah akan menjadi abadi amal kita. Makanya namanya infak. Infak itu akar katanya nafaqah yanfuhu nafkan. Nafakon itu artinya menghentikan, membelanjakan, menghabiskan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berhubung sudah habis ya waktunya, makanya cukup sampai di sini aja dulu insya Allah. Jadi 4 langkah itu adalah jadikan diri kita orang yang beriman yang benar ya. Kemudian yang keduanya adalah agar kita itu membersihkan jiwa ya,
dari penyakit hati, yang ketiga melaksanakan perintah Allah, yang terakhir, yang keempat menjadikan diri kita orang yang ahli bertaubat dan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup bertemain dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.